tunggu di area sekolah saja, jangan keluar pagar. Tolong papan nama. Lapor, bendera siap. Bola, bendera merah putih. Ayo. Permisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Inggit Megasari, guru kelas 5 SD Negeri 1 Landasan Ulin Utara, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan. Mengirim pesan melalui berbagai aplikasi saat ini memang sangat mudah. Contoh yang sangat umum dipakai adalah aplikasi WhatsApp. Begitu juga dengan anak-anak kita yang sudah terbiasa. Murid saya sebagai salah satu contoh generasi alfa tidak mungkin kesulitan saat diminta memakai perangkat digital di sekolah seperti laptop maupun Chromebook. Lalu ketika mendapatkan topik tentang berkomunikasi melalui surat, apakah anak-anak kita mengalami kesulitan? Surat itu apa, Nak? Mengirim atau mengirim ke teman yang bingung gua. Masih bingung ya? Iya gua. Menurut kamu surat itu apa? Surat adalah penyampaian kita untuk seseorang. Penyampaian untuk seseorang yang jauh. Ada lagi? Surat itu apa ya? Ayo, surat itu apa? Surat itu adalah sebuah kertas yang berisi pesan Kertas yang berisi pesan untuk dikirimkan ke orang lain. untuk dikirim ke orang lain. Dari video tadi, murid saya ada yang paham dan tidak tentang surat. Nah, jika sebagai guru langsung menggunakan pertanyaan itu sebagai bahan evaluasi, padahal kita belum tahu kompetensi dan kebutuhan belajar siswa, maka yang akan terjadi adalah kefatalan setelahnya. Sebenarnya, kendalanya bukan terletak pada kompetensi murid atau metode belajar apa yang cocok untuk murid, melainkan pada kompetensi guru itu sendiri. Praktik baik ini berjudul 4 kali 4 sama dengan 16, sempat gak sempat, harus dibalas. Istilah yang saya buat menjadi judul ini mungkin tidak akan dikenal oleh generasi Z, apalagi Alpha. Generasi Z dan Alpha sangat berkompetensi di bidang teknologi. Karena itu, mereka memiliki peluang yang sangat besar untuk sukses di dunia industri digital. Oleh karenanya, inovasi ini sangat penting. Karena murid bisa menyampaikan pesan lewat lisan maupun tulisan secara baik, santun, bermakna, dan tepat sasaran. Sehingga terwujudlah insan yang terampil berbicara, terampil menulis, bisa menyampaikan pesan dengan baik, sopan, dan santun bertutur kata secara lisan maupun secara tulisan. Tantangannya adalah jangan sampai hanya bisa manis di depan tulisan, tetapi kenyataannya tidak sama. Seperti saat kita membahas pesan dengan berbagai emotikon, tertawa, terbahak-bahak, tetapi mengetiknya dengan keadaan yang wajah biasa saja. Kegiatan ini melibatkan banyak guru dan semua wali murid. Agar kemampuan berbahasa yang baik dan benar menjadi sebuah pembiasaan di sekolah, apalagi di rumah. Langkah-langkah yang saya lakukan adalah yang pertama, melakukan asesmen diagnostik. Ada 2 asesmen yang dilakukan. Yang pertama adalah asesmen diagnostik non-kognitif dan yang kedua asesmen diagnostik kognitif. Untuk yang pertama, saya melakukan asesmen diagnostik non-kognitif yaitu bermodal dari guru kelas 4. Jadi saya menghubungi guru kelas 4 melalui Google Form untuk mengisi di Google Form. Dan saya mendapatkan bermacam-macam informasi terhadap gaya belajar anak. Cara belajar anak di rumah, apakah mandiri, tanpa bantuan orang tua,
atau ada tambahan pelajaran atau tidak, itu saya konfirmasi ulang kepada orang tua wali murid. Sehingga saya bisa menyimpulkan seperti apa gaya belajar anak. Sebenarnya banyak sekali macam-macam gaya belajar anak. Tapi saya fokus kepada 3, yaitu kinestetik, audio, dan visual. Kedua, asesmen diagnostik kognitif. Sebelum menulis panjang lebar, kita harus mengetahui apakah anak-anak ini punya banyak kosakata dalam pikirannya. Oleh karenanya, saya mencoba program menulis 100 kata benda dalam 1 hari. Hari esoknya menulis 100 kata kerja dalam 1 hari juga. Dan hari selanjutnya menulis 10 kalimat. Kegiatan ini diulang-ulang sampai terlaksana sekitar 2 minggu lamanya, dan dilaksanakan kadang di kelas, kadang di luar kelas, bahkan mereka dengan seenaknya mau di mana-mana, bebas saja. Nah, pada awal penulisan, murid saya banyak sekali menulis dengan kata-kata atau bahasa ibu. Saya menemukan bahasa-bahasa dari bahasa ibu. Bahkan kosakata baru yang perlu penjelasan dari saya. Ibu ini namanya apa? Ibu ini benda apa namanya? Bahkan ada yang memakai bahasa seperti colokan, wifi, atau bahkan ketekan gitu. Dan kita harus meluruskan ini bahasa yang benar atau tidak. Tugas saya mengarahkan kepada kosakata mereka yang sesuai dengan kaidah berbahasa Indonesia yang tepat. Bahkan ada juga yang menulis kata namun masih rumpang atau kurang hurufnya, sehingga tidak dapat terbaca dengan baik. Ini tadi apa? Pot ya? Apa ini? Ini apa? Keset bakate. Langkah selanjutnya yaitu menonton video bersama-sama, kemudian menuliskan pesan yang diterima atau informasi yang diterima, dan menyampaikan pesan itu di depan kelas. Ada yang menulis, kemudian ada yang menyampaikan secara lisan. Yang ketiga, kita mengadakan permainan. Permainan yang dilakukan adalah pesan berantai. Semua anak berbaris dan menyampaikan pesan yang diberikan guru hingga barisan yang paling belakang. Permainan ini sangat diminati anak-anak. Bagi anak kinestetik, maka dia akan antusias mengikutinya. Banyak gerak dan sangat riang saat menerima pesan. Setelah berhasil membuat surat yang dituliskan di dalam kertas, saya juga mengajak anak-anak untuk berliterasi digital, yaitu menulis surat elektronik atau email dengan perangkat Chromebook yang ada di sekolahan, dan pastinya menggunakan akun belajar ID masing-masing. Mereka mencoba berkirim surat, tapi yang pertama adalah dikirimkan kepada saya sebagai guru dengan akun belajar ID juga. Kalau sudah diberi nama, lalu pesannya apa yang mau disampaikan. Baik, silakan dikerjakan, Ibu beri waktu. Setelah selesai, saya merefleksikan kegiatan ini bersama kepala sekolah dan guru-guru yang lain. Efektif atau tidak? Ternyata pembelajaran ini sangat efektif karena memang dimulai dari awal penyusunan kata-kata hingga menjadi sebuah kalimat, hingga menjadi sebuah pesan yang harus dikirim. Jadi pembelajaran berdiferensiasi yang telah saya sampaikan ada 3 hal, yaitu yang pertama berdiferensiasi konten. Ada isi atau materi yang saya sampaikan ke anak-anak. Kemudian ada berdiferensiasi proses, ada diskusi, ada menonton video, ada jalan-jalan keluar, ada menulis kata-kata yang banyak yang mereka dapatkan. Dan yang terakhir adalah berdiferensiasi produk. Hasilnya ternyata anak-anak bisa menambah kosakata yang banyak. Buku kosakata akhirnya ada di tangan mereka. Yang kedua, membuat surat yang sangat sederhana. Dan yang ketiga, membuat email atau surat elektronik. Demikian tadi paparan saya tentang pembelajaran berdiferensiasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.